Al-Qahhar. Al-Qahhar itu adalah, kalau diartikan, yang banyak memaksa. Al-Qahhar menurut Imam Ghazali alladzi yaqsumu zuhurul jababirah min a'daihi fayukiruhum bil imatah. Yang disebut Al-Qahhar adalah zat yang bisa mematahkan, meremukkan punggung musuh-musuhnya dengan cara menghinakan atau mematikan. Ya, sehingga si musuh itu tidak berdaya, tidak berkutik, mati kutu, berbagai macam cara kesana kemari nggak bisa bergerak, sudah kalah, taluk. Itulah Al-Qahhar. Nah, Allah disebut Al-Qahhar. Kenapa? Karena seluruh makhluk Allah itu musakhkharatum bi amrih. Ya, taluk, tidak berdaya, mengikutin aturan mainnya Allah. Coba kita perhatikan matahari, sejak diciptakan sampai sekarang tidak pernah telat untuk terbit. Dia terbit sesuai dengan apa? Waktunya. Dia terbenam sesuai dengan waktunya. Kadang-kadang dia terbit jam 5:30, terbit jam 6. Terbenam pun kadang-kadang jam 18, jam 18:05, lewat 10, lewat 15, lewat 20. Itu semua dengan kehendak. Musakhkharatum bi amri. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Siapa? Ilmuwan mana yang bisa mencegah lajunya peredaran matahari? Nggak bisa. Begitupun bintang, begitupun bulan, semua diperdaya oleh Allah. Manusia tidak bisa memperdaya. Itulah Al-Qahhar. Ketika hujan akan turun, siapa yang bisa menangkal? Nggak bisa, walaupun pawang oke. Ya. Saatnya hujan, hujanlah. Turun dengan jumlah sekian juta, ratus, ribu, atau 10 kubik, ya udah segitu aja. Musakhkharat. Bumi berputar, diperdaya oleh Allah. Tidak ada satupun ilmuwan yang bisa mencegah peredaran bumi. Laut bergelombang, ketika pasang ya pasang, ketika surut ya surut. Semua diperdaya oleh Allah. Ya, lihat aja coba, mana yang bisa dicegah oleh manusia? Gak bisa. Semua taluk di hadapan Allah. Makhluk ini di Quran kan musakhkharatum bi amri, semua taluk diperdaya oleh Allah. Waktu datang malam ya malam, waktu datangnya siang ya siang. Tidak ada yang bisa apa memperdaya itu, hanya Allah. Bulan mulai terbit kecil, bulan sabit, terus membesar, terus mengecil-kecil, hilang lagi. Itu sudah ditaklukkan oleh Allah. Itu Al-Qahhar. Ya, angin bertiup ke selatan, angin bertiup ke utara, ke timur, ke barat. Ya, itu semua musakhkharat. Ya, itu nama Al-Qahhar. Jadi Al-Qahhar itu apa? Yang memperdaya, yang menaklukkan sehingga tidak berkutik. Ya, siapapun di hadapan Allah. Itu Al-Qahhar. Nah, apa yang dapat kita teladani dari Al-Qahhar itu? Yang dapat kita teladani dari Al-Qahhar itu adalah manakala kita bisa menaklukkan, memperdaya apa yang kita telukan? Nafsu kita. Ini yang paling utama, nafsu. Sebab setan, bukan nafsunya setan. Ya, ini ada pertanyaan orang nih, Pak Ustadz katanya setan itu dibelenggu di waktu bulan Ramadan, tapi kok masih banyak ya orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan sekalipun setan itu dibelenggu. Nah, ingat ya, sebenarnya setan itu bisa memperdaya kita melalui syahwatihi, biwasitoti syahwat, biwasitoti nafsi. Ya, setan itu punya kendalinya, punya kendaraannya.
untuk memperdaya kita. Siapa? Nafsu. Jadi kendaraannya itu nafsu. Makanya barang siapa yang bisa memperdaya, menaklukkan nafsunya, maka setan pun tidak akan bisa berkutik. Karena setan tergantung nafsu yang ada pada diri manusia. Tetapi ketika manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka setan di situ akan numpang terus. Makanya ketika orang puasa, kenapa orang yang berpuasa itu masih punya potensi untuk berbuat maksiat? Bukankah setan itu dibelenggu? Yang mencelakakan manusia itu bukan setan saja, tapi nafsu. Itu pun setan atas apa? Ya, bantuan nafsunya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita bisa memperdaya si nafsu di bawah kendali kita, maka kita sudah dikatakan al-qahhar. Al-qahhar. Nah, gimana ini nafsu ini? Apakah nafsu itu dikendalikan atau dimatikan? Jangan dimatikan. Kalau dimatikan, wah, bagaimana? Dikendalikan, bukan dimatikan. Contoh sekarang, kita mau makan, mau minum, ada nggak nafsu di situ? Ada nafsu makan, nggak ada nafsu makan. Jangan dimatikan nafsu makan. Sebab kalau dimatikan nafsu makan, kita akan melawan adat kebiasaan manusia dengan makanan kuat. Dengan kuat bisa dipakai ibadah. Kendalikan. Yang tidak boleh itu ketika nafsu mau melampaui batas. Mana melampaui batas? Yaitu mengkonsumsi makanan yang haram. Atau mengkonsumsi makanan yang halal tapi secara berlebihan. Hingga suka untuk bergerak. Jadi overdosis makan. Allah Akbar, itu sare. Tak itu kita sudah dikendalikan oleh apa? Oleh nafsu. Ya. Terus juga apalagi? Nafsu untuk nikah perlu. Jangan dimatikan nafsu untuk nikah sampai dikebiri, nggak bisa. Cuma nafsu untuk bersetubuh itu sok salurkan kepada siapa? Kepada wanita yang halal untuk jadi tempat penyaluran syahwat kita. Tapi ingat, ketika menyalurkan pun ada aturan. Jangan lewat belakang, artinya jangan melakukan hubungan homo. Ya, jangan masukin yang belakang, masukin yang depan. Ketika memasuki yang depan juga pada saat dia sedang suci, jangan sedang head. Ketika melakukannya di luar itu berarti kita sudah tidak mengendalikan nafsu. Paham nggak? Nah, itu nafsu. Jadi boleh dipelihara, tapi harus dikendalikan. Ya, nafsu ingin makan, nafsu ingin bersetubuh. Ya, kalau sekarang nafsu itu dibunuh, maka tidak ada keinginan untuk apa? Makan, minum, bersetubuh. Akhirnya kalau nggak bersetubuh, nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada turunan. Dunia ini sepi. Dauh jelema saya itu beranak pinak dan dikendalikan nafsu. Lain naon dimatikan nafsunya, bukan dimatikan tapi dikendalikan. Nah, cara mana kendalinya? Kendalikan menurut aturan syara, aturan agama. Paham? Ya. Itu. Sekiranya tidak sesuai dengan aturan agama, berarti jangan dilakukan. Nah, saat kita bisa menaklukkan itu, kita sudah menteladani nama Allah siapa? Al-Qahhar. Al-Qahhar. Ingin marah, gak jadi marah, ditaklukkan si nafsunya. Al-Qahhar itu. Ya. Paham? Nah, jadi ketika orang itu sudah mengendalikan nafsunya, dialah layak untuk dikatakan Al-Qahhar. Jadi Al-Qahhar itu apa artinya? Yang memperdaya, yang menaklukkan ya siapapun sehingga dia tidak bisa berdaya. Itu Al-Qahhar. Kita bisa menterani nama Allah Al-Qahhar, atau kita bisa memperdaya, menaklukkan nafsu sehingga nafsu tidak bisa berkutik. Ya. Itu. Nah, makanya bapak-bapak sekarang ketika mau ngaji malam Jumat ini, saya katakan ada bapak-bapak yang sudah bisa menjadi Al-Qahhar, yaitu mempernaklukkan hawa nafsunya sehingga
tidak menghalangi, ya. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Itulah barangkali mudah-mudahan manfaatnya. Nama Al-Qahar insyaallah kita lanjutkan nanti dengan Al-Wahhab. Kalau Al-Wahhab agak panjang. Al-Wahhab, Ar-Razzaq itu juga agak panjang. Wallahu a'lam bishawab.